Guru Dahsyat Nusantara, juga sahabat-sahabat dahsyat yang mungkin mempunyai pemikiran yang sama, yaitu walaupun kita sudah mengajar, kita harus tetap belajar. Puji syukur kepada Allah, mari pertama-tama kita panjatkan yang mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk belajar, saling sharing ilmu, dan nanti mungkin ada pendapat-pendapat yang bisa menambahkan wawasan kita, pengetahuan kita tentang apa yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sampai kepada kita yang nanti akan mendapat syafaat di akhir yaumul akhir nanti. Untuk hari ini, izinkan saya sedikit memberikan apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti tentang mendidik tidak bisa mendadak. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari sahabat dahsyat yang mungkin lebih paham, lebih mengerti tentang apa itu mendidik dan apa itu mendadak. Karena saya juga manusia yang masih banyak kekurangan di mana-mana, sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman, mungkin yang sudah lebih paham lagi dari saya bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mencoba bertanya sedikit. Apakah saudara saya tes? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar? Iya, terdengar. Baik, untuk pertama saya ingin bertanya, mungkin ada tanggapan, bisa tulis di chat, bisa dengan menggunakan suara atau gimana. Pertanyaan saya cuma satu, mengapa anak-anak didik kita setelah pandemi atau sebelum pandemi dapat kehilangan karakter? Silakan, mungkin ada yang ingin memberi pendapat, kenapa kok anak-anak kita atau anak didik kita pada saat pandemi, setelah pandemi, kehilangan karakter bangsa. Mungkin kehilangan sopan santun, atau bagaimana? Silakan memberikan pendapat sebelum kita mulai materi saya. Silakan kalau ada pendapat di chat. Ayo silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat kenapa siswa-siswa kita atau anak-anak kita mengalami kehilangan karakter. Ayo dipersilahkan kalau ingin memberikan. Silakan ditunggu jawabannya yang ingin memberikan pendapat.
Ayo silakan. Kenapa anak-anak kita jadi bermasalah dengan kehilangan karakter, baik itu mungkin sopan santun atau apa? Ada. Silakan kalau ada yang ingin mendapat. Tidak ada? Ya udah. Baiklah, saya coba untuk mengupas sedikit. Mengapa anak-anak kita sekarang bermasalah atau kehilangan suatu karakter bangsa? Saya lihat yang pertama, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, yang jelas adalah kurang adanya aturan yang jelas. Apalagi pada saat pandemi. Pada saat pandemi, kita masih gagap dari tatap muka tiba-tiba beralih ke tatap maya atau ke daring. Kita masih gagap. Harus bagaimana melaksanakan pembelajaran. Dan terkadang sahabat-sahabat dahsyat yang sudah terbiasa dengan ceramah, dia akan kebingungan ketika masuk ke metode daring. Mungkin dengan WhatsApp hanya ditulis atau dengan voice note. Dalam waktu seminggu, 2 minggu, mungkin masih bisa siswa-siswa kita menerima apa yang kita berikan. Tapi ketika sudah berjalan beberapa bulan, mereka menjadi bosan karena hanya berupa voice note, tugas, dan tugas. Tidak ada aturan yang jelas bagi mereka. Satu persatu mereka mulai meninggalkan daring, mulai malas untuk melakukan pembelajaran daring. Itu yang pertama, karena kurang adanya aturan yang jelas. Aturan yang jelas ini pun harus disertai dengan yang namanya ketegasan. Tidak ada aturan yang tanpa ketegasan. Aturan kita buat, kalau tidak tegas, aturan itu jadi bumerang. Misalnya, kita membuat aturan bahwa siswa tidak boleh masuk terlambat. Atau siswa diharuskan masuk dengan senyum. Tetapi gurunya ketika tanggal 20, 25, 28, senyumnya mulai berkurang. Ketegasan ini juga harus dengan adanya ketegaan. Maksudnya gimana? Kalau sudah adanya aturan, kita harus tegas. Tidak harus pilih-pilih. Dia anaknya kecil, kasihan. Nggak apa-apa deh, terlambat sekali 2 kali. Ketika kita tidak tega menghukum, maka teman-teman yang lain juga ikut-ikutan. Ketika teman lainnya dihukum, dia akan protes. Kok saya dihukum, dia tidak? Itu kita harus punya ketegaan. Sama contohnya misalnya, anak kita baru kelas 5 SD. Walaupun badannya sudah besar,
Tetapi dia seharusnya belum boleh mengendarai motor. Di rumah kita harus punya aturan. Yang mulai mengendarai motor umur sekian. Dan harus tegas. Dan juga harus tega. Sama halnya ketika anak kita bermain handphone. Dan semuanya dilaksanakan di kamar tidur. Karena tidak ada aturan, tidak ada ketegasan, dan tidak ada ketegaan. Selanjutnya, selain adanya ketegaan, adanya kebersamaan. Maksudnya gimana? Ketika kita telah memberi aturan, kita bersamai mereka. Kita rangkul mereka, kita bimbing mereka. Jangan sampai aturan yang sudah kita buat bisa menjadi bumerang pada kita. Karena kita tidak tahu. Ada terkadang seorang guru tidak mengenal muridnya. Karena tidak membersamainya. Dia hanya mengenal nama lewat absen ketika keluar kelas. Sudah lupa. Itu guru zaman sekarang. Terkadang ketika selesai belajar, langsung masuk ruang guru tanpa bersama-sama bermain dengan siswa. Lanjutkan. Setelah itu, kurang adanya penghargaan. Ini sering terjadi. Apalagi di rumah tangga yang orang tuanya kedua-duanya bekerja. Apalagi di sekolah yang gurunya, kalau pada beberapa waktu yang lalu saya membagi guru, mungkin kamu masih ingat, yaitu ada guru nyasar, ada guru sadar, ada guru bayar. Yang parah kalau guru itu adalah guru nyasar. Dia tidak tahu cara mendidik siswa. Dia tidak mengerti cara belajar mengajar. Yang penting dia mengajar, yang penting dia mendidik, dan anak-anaknya langsung dipaksakan harus hafal. Disitulah kata mendidik tidak bisa mendadak. Karena ketika anak baru lahir pun tidak bisa kita paksakan harus berjalan. Dan anak membutuhkan urutan-urutan dan tahapan-tahapan agar ia bisa memahami atau bisa menjalani kehidupan dia dengan sebenarnya. Seperti contoh, kepompong. Dia akan menjadi kupu-kupu yang indah ketika ia menjalankan tahapan demi tahapan. Ketika tahapan itu kita hilangkan, dia akan menjadi kupu-kupu yang tidak indah. Tidak bisa terbang, mungkin cacat atau bagaimana. Sama dengan siswa-siswa kita. Sebagai guru, janganlah menginginkan siswa kita mendadak pintar semua. Apalagi yang guru awal kelas rendah di SD. Sering terjadi ketika PBDB mengatakan bahwa
kelas 1 SD harus bisa membaca dan menulis. Dan dengan cara dadakan, orang tua pasti memaksa anaknya harus bisa membaca, harus bisa menulis. Dengan segala cara, kekerasan, atau apa yang terjadi, mungkin ketika kelas 1 mereka bisa membaca, mereka bisa menulis. Tapi di memori mereka, keterpaksaan itu akan membuahkan hasil yang tidak semestinya. Mungkin nanti di SMP-nya dia sudah bosan, atau mungkin nanti di SMA-nya dia makin turun down, atau dia menjadi anak yang tertutup karena sering ditekan oleh orang tuanya atau gurunya. Padahal di SD awal kelas rendah tidak ada kata siswa harus bisa membaca, siswa harus bisa menulis. Tidak ada. Karena di TK itu tempatnya mereka bermain. Jadi kurang adanya penghargaan di sini menjadikan anak-anak kita atau siswa-siswa kita bisa menjadi agresif kepada kita, bisa menjadi penutup. Dia menutup dirinya, tidak mau belajar sama sekali, malah membuat bumerang pada kita. Kita lanjutkan. 3 sumber belajar orang tua dalam mendidik anak. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjutkan sedikit. 3 sumber belajar orang tua dalam mendidik anak. Biasanya ketika kita mempunyai anak atau ketika guru mendapatkan kelas dan masuk ke dalam kelas, yang pertama adalah menciptakan bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan. Bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan. Jangan sampai ketika kita masuk kelas, karena kita merasa, wah, siswanya galak-galak, apalagi yang di SMA, di SMP, melihat siswanya besar-besar, gurunya lemah lembut, takut. Dia mencoba untuk masuk kelas dengan menggunakan muka yang galak. Padahal belum tentu muka galak itu membuat siswa-siswanya menjadi merindukan kita. Bisa jadi malah mereka mencemoohkan kita. Bisa jadi mereka malah tidak menerima kita. Jadi yang pertama, kita harus belajar. Sumber belajar kita bisa dari apa yang diwariskan kita dari, kalau misalnya kita guru, mungkin kita punya guru favorit. Oh, dulu guru favorit saya mengajar begini. Kita coba. Saya coba belajar seperti itu. Kalau gagal, kita cari lagi, mungkin melalui YouTube, cara belajar atau mengajar yang baik. Kita tiru. Kalau masih gagal melalui YouTube, mungkin kita bisa belajar dengan teman. Kita bisa sharing
sesama teman di sekolah itu atau di sekolah lain. Saya punya murid seperti ini. Saya punya anak seperti ini. Bagaimana ya cara memberikan pengertian? Jadi 3 sumber belajar itu dapat kita gunakan, yaitu yang pertama tadi kita lihat warisan dari guru favorit kita, atau kalau kita mendidik anak sendiri, warisan dari orang tua kita. Orang tua kita mendidik seperti ini, kita coba ke anak kita. Saya punya guru favorit begini, kita cobakan ke murid kita. Yang kedua, dengan cara belajar di YouTube atau di media-media sosial lainnya. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik siswa. Yang ketiga, kita bisa belajar dari teman-teman kita, dari yang satu sekolah atau dari sekolah yang lain. Kemudian, bagaimana menjadi guru yang dirindukan? Apakah suara saya masih kedengaran? Mohon maaf, bertanya apakah suara... Oh, baik. Lanjutkan. Lalu bagaimana kira-kira menjadi guru yang dirindukan? Yang pertama, yang jelas, jangan bawa masalah ke dalam kelas. Jangan bawa masalah dari rumah ke dalam kelas. Kita di rumah punya masalah, ketika sampai di sekolah, kita masih bawa itu masalah, tetapi ketika mau masuk kelas, letakkan masalah itu ke dalam tempat sampah di depan kelas. Letakkan masalah itu ke dalam sampah di depan kelas. Kita masuk dengan senyum, kita buat siswa kita bersemangat belajar. Setelah pulang, setelah selesai mengajar, kita bawa lagi masalah yang tadi kita letakkan di depan kelas, kita bawa pulang. Jangan ditinggal di sekolah. Terkadang banyak sahabat-sahabat guru dahsyat, kadang saya juga masih melakukan ketika punya masalah dari rumah terbawa ke sekolah. Di sekolah kita tinggal masalah itu sampai kadang-kadang teman-teman kita bawa masalah ke sekolah. Di sekolah udah punya masalah, dibawa lagi masalah dari rumah. Jadi awalnya sahabat-sahabat kita begitu senang mendengar masalah kita, awalnya bisa memberikan masukan, tapi ketika banyak masalah yang kita berikan kepada sahabat kita dan kita tinggalkan di sekolah, menjadikan terkadang sahabat kita kesal kepada kita. Datang-datang ke sekolah membawa masalah. Datang-datang ke sekolah membawa masalah. Jadi yang pertama, jangan bawa masalah ke sekolah. Kalaupun membawa masalah ke sekolah, bawa kembali ke rumah. Sama di rumah. Ketika kita punya masalah, mungkin dengan istri, dengan suami, dengan mertua, atau dengan siapapun, jangan bawa masalah itu ke depan anak kita. Jangan tunjukkan masalah itu di depan anak kita. Karena masalah yang kita tunjukkan kepada anak kita akan terbawa kepada masa depan mereka. Akan menjadikan masalah itu beban bagi mereka. Jadi ketika punya masalah, kalau kita ingin menyelesaikan dengan keras, jangan di depan anak kita. Jadi anak kita berikan sesuatu yang terbaik. Jadikanlah diri kita orang tua yang dirindukan,
jadikan diri kita guru yang dirindukan oleh siswa. Ketika tadi sudah masuk ke dalam kelas dengan senyum, mungkin siswa kita juga akan tersenyum. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bisa dengan membuka kelas dengan ice breaking. Ketika kelas dalam keadaan berantakan, kita kelas dalam keadaan yang amburadul, mungkin kita bisa masuk dengan membaca puisi, atau mungkin kita bisa masuk dengan jok-jok kita. Misalnya kita berjalan menegur siswa dengan sedikit lucu, nanti akan yang lain memperhatikan. Pak Guru, Bu Guru itu baca puisi. Walaupun sedikit yang mendengar, lama-lama yang lain akan mendengar. Atau kalau kita tahu di kelas itu ada yang pintar bermain musik atau bisa menyanyi, suruh ia menyanyikan satu lagu agar teman-temannya fokus dulu. Setelah selesai baru kita masuk ke pelajaran. Berikan kesempatan kepada dia untuk fokus terlebih dahulu pada pelajaran. Jangan ketika masuk anak masih ramai, masih berantakan, kita tetap mengajar. Apalagi biasanya guru matematika. Guru matematika terkadang datang langsung buka buku halaman sekian. Kita belajar tentang luas, kita belajar tentang volume, kita belajar tentang aritmatika. Anak-anak belum siap. Siswa-siswa kita belum siap. Itu akan menjadi masalah. Sama pula ketika kita ingin mengajak putra-putri kita untuk belajar. Lihat suasana hati mereka. Apakah mereka sudah siap untuk belajar? Jika belum, ajak sebentar bermain atau bisa bertepuk, bernyanyi. Setelah itu baru kita coba untuk masuk ke materi. Tapi ingat, jangan terlalu lama melakukan ice breaking. Ketika terlalu lama melakukan ice breaking, siswa kita akan keterusan. Tidak ingin belajar, inginnya ice breaking terus. Dengan jok-jok kita, terkadang misalnya kita menyuruh siswa bernyanyi satu lagu, pasti ada yang bilang, tambah Pak, tambah Bu lagunya. Ya tambah lagi 2 lagu, tambah lagi. Bisa sampai bel selesai, kita tidak bisa memberikan materi. Kita juga harus tegas, kita punya aturan tadi, kita harus tega, misalnya jatahnya cuma 1 lagu, ya sudah 1 lagu. Kita bisa katakan, besok kita nyanyi lagi. Atau kapan lagi kita bisa mulai lagi. Jadi siswa kita senang. Oh, guru ini nggak galak, guru matematika ini tidak galak. Dia menghargai kita. Jangan sampai kita datang dibenci, kita tidak belajar disenangi. Terkadang siswa akan begitu. Kita ngelihat, wah asik guru matematika tidak datang, asik guru fisika tidak datang, asik guru bahasa Inggris tidak datang. Jadi anak lebih senang pelajaran kosong. Karena kita tidak punya tadi, tidak ada aturan tegas, tidak ada ketegasan kita, tidak ada ketegaan, kita tidak membersamai mereka. Kita tidak mengenal mereka, kita tidak pernah memberi penghargaan kepada mereka.
itu mungkin sedikit awal mendidik tidak mendadak dalam pembelajaran atau dalam pendidikan di kelas atau dengan di rumah. Kita kembali ke tadi, kurang adanya penghargaan. Mungkin ada yang bertanya, apakah dengan kata penghargaan ini setiap kita belajar di kelas memberikan reward atau hadiah atau apa? Saya bisa jawab, jika bisa lakukan. Reward atau hadiah belum tentu misalnya berupa permen, berupa coklat, berupa benda. Reward dan penghargaan bisa berupa misalnya, ya hebat, bagus, beri tepuk tangan bersama-sama. Itu sudah reward terbaik mereka. Ternyata kalian anak-anak yang pintar, mereka akan bangga dengan kata-kata itu. Sama dengan putra-putri kita, akan bangga jika kita katakan, kita beri penghargaan. Jangan ketika mereka salah, kita marahi. Kamu ini. Tapi ketika mereka pintar, mereka bisa tidak pernah diberi penghargaan. Mereka akan marah, mereka akan kesal. Mereka akan mengatakan, ayah ibu kita mah bisanya marah doang. Tapi jangan juga ketika kita menjadi orang yang tidak tegas, orang yang tidak tegaan. Tadi contohnya, ketika siswa terlambat, kita tidak hukum. Padahal aturannya, siswa tidak boleh datang terlambat. Sama dengan putra-putri kita. Kita sudah katakan, silakan main. Tetapi sebelum maghrib harus pulang. Atau misalnya diberi waktu, silakan main. Sebelum jam 9 harus pulang. Ketika mereka pulang jam 9, tidak pernah memberi penghargaan. Kita cuek. Kita dalam hatinya mengatakan, anak saya bagus. Pulang jam 9 tepat waktu. Suatu ketika ia pulang jam 11. Kita juga tidak tegur. Kita cuma dalam batin kita, kenapa ya anak kita pulangnya jam 11? Sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada teguran. Dalam hati mereka mengatakan, oh berarti tidak apa-apa. Pulang jam 11 pun tidak dilarang, tidak dimarahi. Sama ketika siswa kita datang terlambat. Sekali tidak ditegur, 2 kali tidak ditegur, mereka akan mengatakan, oh tidak apa-apa. Datang terlambat. Atau misalnya ketika sedang belajar mengganggu temannya, kita tidak tegur. Atau dia berisik sendiri, kita tidak tegur. Mereka akan mengatakan, oh berarti tidak apa-apa, bikin berisik di kelas. Lalu bagaimana caranya? Ketika ada yang melakukan kegiatan misalnya mengganggu siswa yang lain atau mencoba mengganggu tertibnya pelajaran, misalnya teriak-teriak atau dengan berisik atau dengan bercanda, kita bisa dekati dia. Ketika kita memberikan tugas, setelah selesai memberikan tugas, kita bisa datangi ke dia. Kita duduk di sampingnya, kita bisa ngobrol,
kita bisa cari apa penyebabnya. Terkadang siswa yang seperti itu di rumahnya ia tertekan, pelampiasannya di sekolah. Atau di rumah dia tidak mendapat perhatian, pelampiasannya mencari perhatian di sekolah. Sama dengan anak kita. Ketika awal-awal anak kita sama kita baik, dekat. Ketika kita datang, langsung salaman, langsung bicara dengan kita. Ketika tuh saat anak kita berubah, menjadi nakal, menjadi tidak baik, menjadi tidak jadi anak manis, kita harus introspeksi. Kita harus dekati dia. Ada apa? Kenapa? Jangan kita diamkan. Makin kita diamkan, makin anak kita berulah. Makin siswa-siswi kita berulah. Jadi, kita harus tetap membersamai mereka, karena dengan kebersamaan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita bisa bersama dengan murid kita bisa bekerja sama dengan putra-putri kita, menjadikan keluarga yang baik, keluarga yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan bisa tercapai. Juga di dalam pembelajaran. Demikian juga kita bisa lakukan apapun yang kita bisa. Mungkin untuk materi saat ini cukup sekian. Sebenarnya masih banyak materi-materi mendidik tidak bisa mendadak. Materi itu akan saya coba kupas di dalam diklat tanggal 16, 17, 18. Di situ kita bisa belajar sedikit-sedikit bagaimana sih caranya membersamai siswa-siswa kita, bagaimana caranya belajar asik, bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran blended learning atau gabungan antara tatap muka dan daring. Walaupun sekarang sudah tatap muka, masih kita memerlukan digital karena anak-anak kita adalah generasi digital. Generasi yang akan bosan kalau kita hanya memberikan materi tulis di papan tulis, baca buku. Datang-datang, silakan buka buku halaman 17, kerjakan soalnya. Atau misalnya kita datang langsung, perhatikan Bapak Guru. Bapak Guru akan menulis. Kayak zaman dulu, CBSA, catat buku sampai habis. Tangannya capek, pegel, dan lain sebagainya. Pada nanti diklat tanggal 16, 17, 18, kita akan coba kupas sedikit materi-materi mendidik tidak bisa mendadak. Ini hanya cuplikan saja karena waktunya juga hanya sedikit. Tidak bisa lama. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan saran atau masukan atau pengalaman tentang mendidik tidak mendadak, dipersilahkan. Ayo silakan jika ada yang ingin memberikan saran atau apa. Silakan Bapak Ibu. Kalau bisa saya coba jawab. Kalau tidak bisa, mungkin ada yang bisa lebih mengerti, bisa menjawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Jika belum puas, yuk ikut di kelasnya. Tanggal 16, 17, 18. Kita belajar sama-sama. Bukan berarti saya sudah sempurna. Pak. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, yang saya hadapi, iya Pak. Saya nih Bu Zuraidah Pak dari Aceh. Ya. Silakan Bu. Saya ingin, ini Pak, saya ada kendala nih di sekolah ya Pak ya. Maklumnya kami ini daerah perkampungan Pak ya. Jadi kendalanya banyak anak-anak kami nih, apalagi masa pandemi ini banyak yang tidak bersekolah Pak ya. Malahan bahkan kami datang berkunjung ke rumah untuk apa namanya memberikan soal, dan bahkan juga sekarang sudah alhamdulillah sudah belajar seperti biasa Pak ya. Jadi masih ada juga yang belum ada keinginan untuk belajar Pak. Dan bahkan di kelas pun susah, ada 1 orang 2 orang yang hadir Pak. Jadi mungkin ada saran dari Bapak bagaimana kami apa namanya menangani siswa-siswa yang seperti itu Pak. Baik, apakah dari teman-teman ada yang memberikan saran atau bagaimana ikut urun rebuk? Mungkin ada saran dari Pak. Karena kan di tempat kami sudah belajar seperti biasa Pak kan. Tapi untuk siswa itu masih ada juga yang untuk saat ini hanya 1 dan 2 orang yang hadir Pak. Jadi bahkan padahal kami sudah pemanggilan orang tua dan bahkan juga berkunjung ke rumahnya. Tapi mungkin ada saran yang lebih bagus lagi dari Bapak. Ya. Boleh saya tanya Bu? Iya Pak. Yang pertama, boleh, apakah di kelas Ibu mempunyai peraturan atau aturan kelas? Iya, kami punya peraturan Pak. Kalau apakah misalnya berapa sudah hari dijalankan? tidak hadir nanti diberikan sanksi. Sudah Pak, sudah dijalankan, tapi masih ada juga. Sudah Pak. Tapi masih juga ada kendala yang masih anak-anak itu belum juga mentaati peraturan tersebut Pak. Apakah Ibu sudah membersamai mereka? Bertanya kepada mereka, Pak. Kenapa Bu alasannya Bu? Alasan mereka, alasannya pandemi Pak. Padahal kalau di daerah kami sekarang ini ya Pak, belajarnya sudah seperti biasa Pak. Alasannya pandemi Pak, kadang ada alasannya nggak ada uang, tapi kalau kita lihat dari kondisi ekonominya, alhamdulillah Pak, lumayan lah Pak. Berarti yang harus Ibu lakukan adalah bertemu dengan orang tuanya, memberi pengertian kepada orang tuanya, bersama-sama misalnya mengingatkan orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai berusaha agar anak itu mau belajar tapi orang tuanya tidak belajar. Kalau Ibu sudah membuat peraturan, Ibu sudah memberi ketegasan, yuk kita sama-sama Ibu temui anaknya, tuanya, ngobrol, tapi ngobrol santai seperti kita dengan anak, maunya bagaimana, kemudian ke orang tuanya maunya bagaimana. Jika kemauan itu bisa kita lakukan. Tetapi jika tidak bisa kita lakukan, beri pengertian kepada mereka. Tidak bisa dilakukan. Begitu saran saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Mungkin ada masalah yang sama, sudah bisa tersolusikan. Bagaimana solusinya? Silakan yang lain. Kalau dari saya seperti itu, jadi Ibu temui orang tuanya dengan anaknya, tetapi jangan dengan kekerasan, jangan dengan marah. Terkadang orang tua kalau kita datangi, anak Ibu sudah tidak masuk beberapa hari, langsung marah ke siswanya, langsung marah ke anaknya. Iya. Jadi kita datang dengan kelembutan agar dia bisa menerima kita. Jangan sampai kita datang, pasti guru itu mau marah nih sama kita. Jangan.
Dengan kelembutan mereka akan, guru kita baik ternyata. Dia mau belajar. Apalagi dia sudah dewasa, sudah misalnya SMP atau SMA, bisa kita rangkul, kita ajak jadi teman, bagaimana caranya, atau kenapa masalahnya, pasti ada masalah yang lain. Selain masalah itu. Apa dia sudah kebiasaan dengan handphonenya, keenakan di rumah. Karena ada beberapa masalah yang bertanya ke saya, Pak, anak saya kok maunya di rumah saja, di kamar saja, tidak mau keluar. Dia lebih suka sama handphonenya. Tapi dari keluarganya tidak ada aturan, tidak ada tegasan. Dia main, ya sudah, biarkan main sampai berlarut-larut. Jadi bisa berbicara dengan orang tuanya, kita beri sedikit nasihat bagaimana. Tapi kalau jika itu sudah kita lakukan dan orang tuanya tidak menerima, ya sudah, berarti tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah selesai, memberikan manfaat kepada mereka, mendidik mereka dengan baik, tapi mereka tidak menginginkan, ya kita tinggal berdoa, mudah-mudahan bisa diberikan hati yang baik, bisa kembali ke sekolah. Itu saja dari saya. Mungkin kalau belum puas, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan lagi, silakan. Ayo untuk yang lain, silakan. Bagaimana Ibu? Apakah kira-kira bisa dilakukan? Iya Pak. Itu? Iya Pak, sudah. Ya, terima kasih Pak ya. Nanti saya akan coba. Yo. Ya silakan Bu, coba. Ya kalau misalnya itu ikut nanti tanggal 16 kita coba belajar lagi. Mungkin ada solusi yang lain dari teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Iya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, mumpung masih ada waktu. Saya Pak mau bertanya. Silakan Ibu. Mengenai apa guru yang dirindukan tadi. Iya, kayak betul. semacam ice breaking atau tegur sapa ke anak-anak gitu, atau itu. Iya. Saya Pak, anak-anak memang seru dengan cara seperti itu. Tapi keenakan Bu ya. Keenakan minta terus-terusan. Tidak mau belajar Bu ya. Ya. Bagaimana Bu? Iya seperti itu. Jadi ketika sudah masuk pelajaran, mereka sudah ogah-ogahan gitu wajahnya. Keenakan. Ya, gimana kita? Ya karena pada saat kita awal masuk, kita terkadang tidak mempunyai aturan. Kita tidak mempunyai aturan karena awal kita masuk melihat anak berantakan, kita hibur dia sampai kebablasan. Kadang 10 menit, 15 menit, 20 menit kita lupa dengan materi kita. Padahal kalau dari awal kita masuk misalnya memberikan ice breaking hanya 5 menit, selesai, mereka sudah fokus, oke, kita sekarang belajar. Kalau ingin kita main lagi besok atau nanti, kita bisa katakan demikian. Tetapi kalau kita tidak punya aturan, kejadian seperti itu. Mereka keenakan terus Pak, terus Bu. Karena di pikiran mereka, kalau dia sudah SMP atau SMA, pelajaran antarnya bosenin, mendingan aja kita pelajaran tadi bosenin, senang-senang. Apa di SD atau di SMP yang pelajaran itu menyenangkan karena bisa keluar bebas, ya, ada kotak kelas seperti kotak, bisa kemana-mana, duduk di situ. Apa? Jadi kalau membuat ice breaking dari awal mulai selesai, kita lanjut katakan kepada mereka, besok
kita lagi lanjutkan. Kita ikuti, apalagi ikuti terus. Yang solusinya itu kita berikan kesempatan hanya 5 menit, selesai sudah kita belajar. Kalau kira-kira 5 menit itu belum cukup membuat mereka fokus, ditambah. Setelah itu kita mulai belajar lagi. Di tengah pelajaran terlihat mereka bosan, kita berikan sedikit lagi. Nanti kita mulai lagi. Jangan di awal kita habiskan untuk ice breaking. Di awal hanya untuk membuat mereka fokus. Setelah itu kita mulai belajar. Di tengah-tengah mereka bosan, kita buat lagi. Setelah itu mereka udah fokus, kita mulai lagi. Memang beberapa pelajar menginginkan terus-terusan speaking. Tapi ketika sudah mulai, hari ini 5 menit, besok 5 menit, mereka sudah terbiasa. Oh, guru ini 5 menit ya udah. Dan yang bikin ulah harus kita dekati. Karena terkadang yang bikin ulah hanya beberapa orang. 2 orang atau 3 orang. Bisa kita ajak ngobrol, atau selesai belajar, kita ajak ngobrol dia. Kita istirahat, kita ajak ngobrol dia. Kita bercanda dengan dia. Jadi pada saat belajar, dia udah nggak enak sama kita. Ah, guru itu udah baik sama saya. Maksud saya di kelas bikin gara-gara. Jadi begitu menurut saya. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Atau mungkin Ibu belum puas jawaban saya, mungkin hanya itu dari saya. Alhamdulillah Kalau puas. misalnya ada yang lain, ya. Kenapa, Bu? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Satu lagi Pak, boleh? Ya, silakan. Gini kan saya ngajarnya di pondok pesantren, tapi jenjang SMP. Sementara betul, Bu. aturan di pesantren itu tidak boleh membawa gadget karena banyak pengaruhnya ya, Pak, dampaknya. Iya, gitu. betul. Ya, Nah, betul. kemudian untuk mata pelajaran saya, yang kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, yang butuh banyak literasi gitu, Pak. Itu jadi kurang. Yang pertama, kemampuan daya literasi anak itu kurang. Iya. Terus perbendaharaan kosakata mereka itu sangat-sangat kurang. Sementara tidak diizinkan bermain gadget. Kita kan bisa, anak-anak kan bisa mencari di Google atau di mana gitu kan, baca-baca. Tidak hanya itu nggak bisa mengakses. Jadinya kayak kesulitan gitu untuk menjelaskan. Buntu, Bu ya? Buntu. Misalnya hanya untuk kata karakter saja mereka nggak paham, Pak. Karakter itu apa gitu. Jadi saya bingung, sehingga waktu itu hanya habis untuk seperti itu, materi belum tuntas, kendalanya di situ. Waktu gitu. sudah habis. Iya. Waktu sudah habis ya. Jadi memang saya nggak sempat untuk ice break-nya gitu. Iya. Terima kasih. Yang pertama, apakah di tempat Ibu ada lab komputer? Lab komputer ada, tapi sudah jarang digunakan karena itu tadi takut anak-anak menyalahgunakan. Kenapa tidak Ibu gunakan? Jarang sekali digunakan hanya ketika ini ujian, Pak. Karena juga manage waktunya agak susah, mengondisikan siswanya dulu, mengondisikan komputernya, habis waktu di situ. Seperti itu. Kenapa tidak Ibu hidupkan dahulu, kemudian setelah hidup pas jam Ibu anak masuk? Oke, kalau tidak ada itu yang kedua. Apakah sekolah Ibu punya Infokus? Infokus juga ada, tapi ya itu dia. Jadi durasi, karena mata pelajaran pesantren dengan mata pelajaran umum itu digabung jadi satu, Pak, di satu waktu pagi. Bukan dibedakan, harusnya kan pesantren sore gitu ya atau malam. Ini enggak, jadi satu. Jadi durasi waktu mengajar itu hanya 40 menit 1 jam pelajarannya. Itu sangat Ibu kurang. berapa jam pelajaran ketika masuk kelas? 2, hanya 2. Sebenarnya kalau menurut kurikulum kan 3. Seminggu 2, hanya 2. Seminggu 4 jadinya. 4. Kan bisa, Bu. Pada misalnya
menggunakan InFocus 1 jam lumayan lah gitu. Mereka bisa melihat kata-kata yang Ibu mau jelaskan. Kemudian di nanti pertemuan keduanya mereka bisa cari di rumah. Setelah Mereka dicari di rumah, Pak. Mereka di asrama. oh Makan di pondok. gitu. Mohon maaf, Kan Master. bisa, ya Waktunya silakan. tinggal 5 menit Oh. lagi ya. Oh gitu. Iya. Wah, itu lagi asik-asiknya. Ya maksudnya gini, kita bisa gunakan InFocus itu sebenarnya. Kita bisa gunakan InFocus, mungkin ya daripada tadi tidak menggunakan apa-apa, siswa tidak mengerti satu kata-kata karakter itu, mungkin dengan bantuan InFocus mereka bisa sedikit terarah. Kalau untuk misalnya literasi di pelajaran apa hadis atau apa, kan mereka belajar. Mungkin ada kata-kata yang aneh bagi mereka. Kan bisa kita masukkan. Misalnya kita sedang mengajar, yuk kita bahas hadis ini. Di situ ada kata-kata unik. Kita jadikan ke pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita cari artinya apa sih gitu. Bisa kita modifikasi dengan pelajaran-pelajaran lain. Jadi tidak harus dengan memaksakan anak, wah bisa kata-kata ini. Tidak. Tapi dengan bantuan InFocus juga bisa sedikit membantu. Masih sedikit membantu. Kita bisa memberikan beberapa kata pada mereka. Setelah itu bisa memberikan tugas, misalnya pelajaran apa di hadis. Catat di buku apa kata-kata yang menurut kamu unik yang kamu tidak tahu artinya. Kita bahas nanti pada saat kita bertemu. Bisa bukan gitu. Jadi mereka mencari kata-kata tidak usah di Google. Di Quran bisa, terjemahan. Lewat hadis bisa. Cari kata-kata yang mereka nggak mengerti. Bisa kita bahas sama-sama di kelas. Misalkan kalau hadis ada pengertian apa, misalnya kata apa. Mereka tidak mengerti, yuk sama-sama kita bahas. Kalau hanya ingin mengertikan literasi mereka. Jadi mereka bisa belajar baca untuk pelajaran agama, juga untuk pelajaran bahasa Indonesia sekaligus. Dapat saya. Iya, terima kasih. Mungkin ada, ya mungkin karena oleh moderator, waktunya cukup poin itu mungkin saat ini cukup tiada retak. Kalau tidak retak itu berarti bukan tajam. Mungkin di kelasnya kita akan bahas mungkin lebar tentang bersama. Sampai di sini. Maaf bila ada kata mungkin Anda hilangkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Terima kasih kepada Master yang sudah mau menyampaikan materinya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.